Oke, sudah bisa dimulai? Iya. Seperti biasa, siapkan buku, pulpen, buku paket. Deh, yang mau ke belakang silahkan ke belakang dulu. Oke, ready ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi kita di matematika semester 2. Ya. Semester 2 ini tidak sama dengan semester 1, bukan hanya dari angkanya aja atau waktunya aja, tapi lamanya juga tidak sama. Ya, karena nanti akan kepotong dengan AKM atau yang lainnya nanti agenda sekolah seperti apa. Jadi biasanya waktu semester 2 ini tidak lama karena banyak sekali waktu yang tidak efektif ya. Oleh karena itu gunakan waktu seoptimal semaksimal mungkin. Jadi seperti sekarang ini selagi masih ada waktu kalian harus memanfaatkannya. Oke? PPT-nya bisa ditayangkan Mbak Catur? Ya, seadanya aja. Mungkin yang nggak bisa mengikuti bisa nanti lihat melalui YouTube Espero. Ya, pada semester 2 ini ada 5 bab yang akan kita pelajari. Next. Ya. Yang pertama yaitu teorema Pitagoras. Kedua tentang lingkaran. Bab yang ketiga tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu berbicara tentang apa aja? Bangun ruang yang bersisi datar. Apa aja? Ada yang tahu? Kubus, iya. Terus balok. Kemudian apa lagi? Prisma. Terus dan limas. Ya, good. Untuk kelas 8 hanya sebatas bangun ruang yang bersisi datar. Untuk yang bersisi lengkung nanti akan kalian jumpai di kelas 9. Setelah itu ada statistik. Statistik pada waktu kalian kelas 7 sudah menjumpai ya statistik, tapi hanya penyajian data. Kelas 7 yang kalian pelajari hanya sampai dengan penyajian data. Nah, di kelas 8 ini kalian bertemu statistik lagi tapi sudah mengolah data. Berkecimpung tentang angka, menghitung angka, membuat rata-rata dan lain sebagainya. Dan di bab terakhir ada peluang. Peluang suatu kejadian. Dari peluang ini kita bisa mengambil pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kecuali memang hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang mustahil itu peluangnya 0. Tapi kalau kalian bercita-cita, misalnya Angel ingin jadi presiden, tidak ada yang tidak mungkin. Masih ada peluangnya, ya. Si siapa? Saya hampir lupa nama-namanya karena nggak pernah ketemu. Yang satunya Angel siapa ya? Arayang. Nah, misalnya Arayang punya cita-cita jadi dokter.
Iya, Mariska, mungkin mau cita-citanya mau jadi dosen, bisa aja. Karena nilai peluang itu selalu ada dari 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu suatu hal yang mustahil, misalnya Angel cita-citanya Angel itu misalnya di Banjarnegara ini turun salju, katakan. Dikecilin volumenya aja. Volume HP. Ya, di Banjarnegara turun salju itu baru suatu hal yang mustahil. Kalau mustahil berarti peluangnya bernilai 0. Dan suatu kepastian nanti kalian akan ikut Zoom misalnya. Kalian hari ini akan ikut Zoom matematika. Itu kan suatu kepastian ya, berarti peluangnya 1. Jadi peluang itu antara 0 dan 1. Jadi setiap orang bisa berpeluang untuk meraih cita-citanya, asalkan dia mau berusaha dan berdoa. Jadi kalian mulai sekarang harus punya mimpi. Setiap anak itu harus punya mimpi, ya. Karena kalau nggak punya mimpi, hidup kita tidak akan tidak punya tujuan lah, tidak punya arah, tidak punya sesuatu yang diinginkan, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, di teorema Pitagoras ini ada kompetensi atau kemampuan yang harus kalian peroleh setelah mempelajari ini. Kalau dari aspek pengetahuannya, kalian harus bisa nanti menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, ya. Kalau dari aspek keterampilan, nanti kalian akan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, dalam teorema Pitagoras ini, lingkup atau mind map, peta konsep yang akan kita pelajari itu tentang apa saja. Jadi ibaratnya kamu itu mau kemana, mau ke Purwokerto, mau ke Purwokertonya mau kemana aja, kita harus tahu ya. Jadi dalam mempelajari bab teorema Pitagoras itu apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama pasti tentang triple Pitagoras. Yang kedua penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi triple Pitagoras ini, teorema Pitagoras ini ternyata banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aja dalam dunia konstruksi atau bangunan. Pasti arsitek itu dalam merencanakan bangunannya selalu memperhatikan sikunya, ya. Karena kalau membuat siku itu nanti akan terjadi efisiensi biaya. Atau misalnya kamu mau ke suatu tempat, ya. Untuk mendapatkan rute yang paling dekat, kalian juga bisa mengaplikasikan teorema Pitagoras ini. Jadi ternyata matematika itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhananya itu. Kemudian selain triple Pitagoras dan penerapan teorema Pitagoras, juga ada segitiga siku-siku yang khusus. Ya. Jadi Pitagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Oke, next. Ya, mari kita mulai mengenal Pitagoras. Pitagoras itu apa? Itu bentuknya apa? Itu siapa? Itu nama orangkah atau apakah? Ternyata Pitagoras ini seorang ilmuwan, ya, yang menemukan sebuah teorema. Makanya teorema ini disebut dengan teorema Pitagoras. Dan teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada sebuah segitiga. Salah satu segitiga aja, yaitu segitiga siku-siku. Artinya, kalau segitiga yang kita temukan itu bukan segitiga siku-siku, itu tidak bisa diterapkan teorema Pitagoras. Ya. Segitiga siku-siku itu yang seperti apa? Pasti kalian sudah tahu semua, ya. Segitiga yang sangat istimewa. Karena
dia punya sudut yang besarnya 90 derajat. Dan ada apa lagi? Di sini ada 3 sisi yang di depan sudut 90 derajat itu disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Ya. Sedangkan sisi yang berada di sudut siku-sikunya itu disebut dengan sisi tegak, 2 sisi tegak. Yang pertama ada alas, ada tinggi. Kalau kita perhatikan, sisi miring adalah sisi yang paling panjang di antara 2 sisi yang lain. Ya. Jadi nanti pada teorema Pythagoras ini tidak perlu kalian hafalkan rumusnya. Nah, yang pertama, pembuktian teorema Pythagoras ini kita akan sama-sama menyaksikan YouTube. Ya. Jadi nanti kalian bisa coba di rumah pembuktian teorema Pythagoras ini dengan melakukan percobaan sendiri. Sekarang kita sama-sama saksikan YouTube tentang pengenalan teorema Pythagoras dulu, ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pelajaran baru yaitu tentang teorema Pythagoras. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan teorema Pythagoras dan juga soal cerita tentang teorema Pythagoras. Nah, jadi Pythagoras seperti namanya ditemukan oleh seorang yang bernama Pythagoras sekitar pada abad pertama. Itu ya, nih tampangnya Pythagoras digambarkan sebagai orang tua yang sering berpikir dan atau agak sedih gitu ya. Nah, Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, ini jadi sisi miring ya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat dan hanya berlaku di segitiga siku-siku. Nah, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, ada banyak cara membuktikan teorema Pythagoras. Nah, ini salah satu beberapa caranya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini cara paling sederhana di sebelah kiri. Ada juga cara memindah-mindahkan segitiga. Yang di tengah juga memindah-mindahkan segitiga. Sebetulnya ada cara aljabar, cuma kakak tidak cantumkan karena terlalu ribet. Jadi mungkin kalau teman-teman mendapatkan tugas untuk mencari pembuktian Pythagoras, bisa dilihat tuh di internet banyak banget kok ya. Gitu. Bahkan ada satu website kakak lupa namanya, dia menampilkan 100 pembuktian Pythagoras. Nah, bagaimana menyelesaikan soal-soal Pythagoras? Kita coba aja langsung ya. Jadi ini kakak punya 3 buah segitiga, selalu semuanya pasti ada siku-sikunya. Kalau tidak ada siku-sikunya, nggak boleh kita anggap siku-siku. Walaupun seolah-olah kita lihat siku-siku, ya. Nah, kita akan melengkapkan sisi yang belum ada. Nah, ini ada BC gitu kosong, ini ada ML kosong, di sini ada RQ kosong. Jadi sebetulnya dibandingkan menghafalkan rumus, kakak lebih suka melihat seperti ini. Kenapa? Karena kalau segitiga nanti dibalik-balik pusing nih, sisi miringnya mana, sisi tegaknya mana. Jadi yang pertama kali kakak lihat adalah si siku-sikunya. Ini kakak punya siku-siku di sini. Di depannya ada siapa ya? Oh, di depannya ada si BC. Maka nih yang ini BC kuadrat sama dengan sisanya aja kita tulis AC kuadrat tambah AB kuadrat ya. BC kuadrat yang dicari karena di sini tidak ada. AC kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka ini 16 ditambah 9. Nah, BC kuadrat sama dengan 25. Maka bisa didapatkan BC-nya adalah 5 ya, akar dari 25. Nah, kita coba untuk soal yang kedua, sama aja. Jadi yang langkah pertama kakak lihat adalah si siku-sikunya. Depan ada siapa? Oh, ada MK. Berarti MK kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KL kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih angka yang ada nih. MK kuadratnya berapa? Oh, 13 kuadrat nih. Ya, kalau di sini kan BC nggak ada angkanya ya. Ini 13 sama dengan LM kuadrat. Oh, LM-nya nggak ada. LM kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu. Ini adalah 169 sama dengan LM kuadrat ditambah 144. Nanti dapat nih LM kuadratnya sama dengan 169 dikurang 144 ya. Hasilnya 25. Maka LM-nya nanti akar dari 25 adalah 5 gitu ya. Ini LM adalah akar dari 25. Sekarang kita coba lagi satu soal si PQR. Nah, sama, langkah pertama adalah kita lihat siku-sikunya. Depannya ada siapa? Oh, ada PQ. Maka PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah QR kuadrat. Kita tinggal masukin aja nih. PQ kuadrat berapa? Oh, 25 kuadrat nih. Sama dengan PR. PR tuh 15 kuadrat.
tambah QR kuadrat. Kita hitung, ini 625 sama dengan 225 ditambah QR kuadrat ya. Maka QR kuadrat adalah 625 dikurang 225, kita dapat QR kuadratnya adalah 400. Sehingga QR ini adalah akar dari 400, maka hasilnya 20 ya. Nah, di sini kakak bikin angkanya lumayan bagus supaya kita bisa menghitung dengan gampang. Nah, kita coba soal yang berikutnya. Jadi kakak punya segitiganya agak sedikit berbeda nih. Kayak sengaja. Sekarang kita punya banyak sisi. Oh ya, sebelum itu kakak ingin menjelaskan sedikit. Kalau kita punya segitiga seperti ini, maka sisi di depan sudut A bisa kita sebut A kecil, gitu ya. Di depan B kecil, di depan C kecil. Mungkin kadang-kadang ada guru kalian ngasih rumusnya akar C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, misalnya seperti itu. Nggak masalah, tapi kalau kakak lebih suka lihat si siku-sikunya siapa. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Nah, di sini kakak punya sisi-sisinya sekarang. Nah, sekarang kita mau bikin yang pertama dulu. Kalau ketemu soal seperti ini, hati-hati. Ingat selalu kita lihat siku-sikunya. Di sini nggak ada siku-siku ya, berarti nggak boleh pakai Pitagoras. D kuadrat sama E kuadrat tambah A kuadrat, nggak boleh. Kita masukin dulu angkanya. Si A-nya itu ada 3, si C-nya itu ada 8, kemudian ada D-nya adalah 10 ya. Nah, kita mau mencari B dan E. Kalau kita mau mencari E, kita mesti lihat si E ini ada segitiga mana. Ada segitiga di sebelah kiri yang garis putus, ada juga di segitiga sebelah kanan ya. Tapi kita lihat yang ada siku-sikunya. Yang ada siku-sikunya yang ini nih. Nah, kita merujuk kepada si E ya. Maka kalau dari sini kita akan dapatkan E kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, karena kakak pakai segitiganya ini ya. Ini penting sekali. Nah, tapi masalah kita cuma tahu si C-nya aja 8 kuadrat, kakak nggak tahu E-nya dan kakak nggak tahu B-nya. Oke, sekarang kita mau mencari si B. Si B selain di segitiga ini ada juga di segitiga yang lebih besar. Nah, kakak tahu di sini di segitiga yang lebih besar. Ups. Oke, sama kakak lihat siku-sikunya, tapi Nah, dari sini jadi intinya pada teorema Pitagoras adalah kita mencari panjang salah satu sisi ya pada segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Tapi ingat lagi, jangan memaksakan segitiga itu harus segitiga siku-siku ya. Kalau memang bukan siku-siku ya berarti nggak bisa digunakan teorema Pitagoras. Nah, pada contoh ini, soal yang pertama kita menentukan panjang B sama panjang E. Ya, panjang B dan panjang E. Kalau kita menghitung panjang B, kenapa nggak bisa? Karena hanya ada satu sisi yang sudah diketahui. Hanya sisi C aja ini yang sudah. Tangan saya kelihatan nggak, Mbak? Kayak gini-gini. Kelihatan? Oh iya. Hanya C yang diketahui. Padahal kalau mencari satu sisi harus 2 yang ada. Yang diketahui harus 2. Ternyata ini baru 1. Maka kita nggak bisa langsung mencari B-nya. Kita harus mencari E. Kita nggak bisa mencari E, sorry. Yang kita cari adalah panjang sisi B-nya dulu. Bagaimana cara mencari panjang B? Nah, sekarang kita lihat segitiga siku-siku yang besar. Ya, yang besar. Berarti kan udah pas. Sisi alasnya C-nya sudah tahu panjangnya, D-nya juga sudah diketahui panjangnya, A-nya juga sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Tapi kakak menembak penglihatannya sampai di ujung. Oh, berarti kalau pakai segitiga yang besar, D kuadrat sama dengan C kuadrat ya, siku-sikunya si C, sama satu lagi adalah A ditambah B kuadrat ya. Nah, D kuadratnya itu adalah 10 kuadrat. Nah, C kuadratnya itu 8 kuadrat tambah A ditambah B kuadrat. Kakak biarkan dalam tuh seperti ini. Inilah 100 sama dengan 64 ditambah A ditambah B kuadrat ya. 36 sama dengan A ditambah B kuadrat
Saya kita dapat nih A ditambah B kuadratnya adalah akar dari 36 atau 96. A ditambah B ya. Nah, tapi yang kita butuhkan di sini hanya si B-nya aja nih. Yang kita butuhkan hanya B-nya aja. Nah, B-nya aja. Tapi kita punya A-nya 3. Berarti ini bisa kita baca lagi. 3 ditambah B sama dengan 6. Saya kita dapat nih B-nya adalah 3 ya, 6 kurang 3. Nah, saya jelaskan lagi. Ya. Di depan siku-siku adalah sisi miring. Nah, berarti D-nya yang menjadi sisi miring. Karena sisi miring adalah sisi yang terpanjang, maka untuk memperolehnya harus dengan cara ditambah. Tambah. Berarti C kuadrat tambah panjang A tambah B dikuadratkan. Ya. Karena tujuannya kita mau mencari B-nya. Sudah ketemu kuadrat berarti di akar A tambah B-nya ketemu 6. Kalau jumlah A ditambah B sama dengan 6 padahal A-nya 3 maka B-nya pasti 3. B-nya udah ketemu berarti kita bisa langsung mencari E. E di segitiga siku-siku kecil ini juga merupakan sisi miring. Maka caranya juga ditambah. Coba oret-oretan yuk. Oret-oretan sendiri. Berapa E-nya? Lihat itu lagi gimana? Nanti bisa kembali ke sini lagi. Oh, iya. Yuk, oret-oretan coba. Tadi B-nya berapa? 3. Terus digambar dulu. B-nya 3, terus C-nya mana ya Mbak? Tadi ya Mbak, ini ya. B-nya 3, terus C-nya 8. Berapa panjang E-nya? Yuk, sudah ketemu? Ada yang sudah menemukan hasilnya? Ingat ya, E-nya adalah sisi miring. Kalau sisi miring berarti di apa? Ditambah. 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 8 kuadratnya berapa? Ini anak-anak lihat ininya nggak, Mbak? Apa ini belum di-share? Oh, iya. Ya, sudah? Berapa? Coba. Hah? Dini Rosiana, berapa Dini? Astumut ya, Mbak? Akar dari 73. Betul sekali. Oke, good. Akar 73. Akar 73 nggak bisa disederhanakan. Jadi nggak apa-apa seperti ini aja. Oke? Bisa ya? Bisa? Ya. Yang penting sisi di depan siku-siku adalah sisi miring. Otomatis kalau mencari sisi miring adalah ditambah. Berarti kalau mencari dua sisi tegak yang lain dikurangi. Mana yang dikurangi? Ya yang sisi miringnya itu. Ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut lagi. Share screen ya, Mbak.
ke yang screen. Oh gitu. Share. Udah? Ya. Oke, next. Berarti E kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 8 kuadrat. 3 kuadrat berapa ya? 9 ditambah 8 kuadrat itu 64. Berarti E kuadratnya itu adalah 73. Nah, E-nya adalah akar dari 73. Dah, biarin aja seperti ini. Sekarang kita coba lagi untuk yang B-nya. Ya, kita coba yang B-nya. Sekarang B-nya Sekarang kita punya A-nya 9. Segitiganya sudah cukup kita lanjut jelas aja. gitu ya. Ini dari tadi kan segitiganya Kita jelas masuk semua. Sekarang punya seperti ini. Jadi kita Coba punya ini. siku-siku. Kok kayaknya bentuknya bukan segitiga ya Kak? Ini kayak segi 4 deh. Perhatikan segi 4 di bawah ini, bahkan soal segi 4 gitu ya. Hitunglah nilai BC. Nah, kalau ketemu soal seperti ini sebenarnya kita bisa mengubah, memaksa soal untuk berubah sedikit. Caranya adalah kakak bikin garis. Nah, kalau seperti ini jadi segitiga dong. Oke, kakak bikin garisnya warna putih deh. Nah, kita punya segitiga nih sekarang. Nah, jadi untuk memecahkan permasalahan ini kita perlu garis bantu. Ya. Kita hubungkan titik D dengan titik B. Maka di sini akan terbentuk 2 buah segitiga. Ya. Jadi strategi taktik itu tetap kita butuhkan. Nah, di sini panjang BC tidak bisa langsung kita hitung. Ya. Coba. Sebelum menghitung BC, maka kita harus menemukan panjang apa dulu? Panjang BD. Setelah panjang BD kita temukan, baru kita bisa menghitung panjang BC. Kalau kita menghitung pertama itu panjang BD, maka segitiga siku-siku yang kita gunakan adalah segitiga siku-siku BAD. Ya, kita simak lagi. Segitiganya ada 2, ada yang bawah, ada yang atas. Oke ya. Sekarang kita mau hitung yang BC. Oke, kita lihat BC itu ada di segitiga apa. BC itu ada di segitiga yang atas ya, di segitiga ini. Oke, kita lihat siku-sikunya. Dia nembak ke depan, berarti si yang garis yang baru kita buat BD kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. DC kuadratnya adalah 5 kuadrat ditambah, wah BC yang dicari ya. Loh, BD-nya nggak tahu nih Kak. Oke, sekarang kita cari BD dengan segitiga yang lain. Ingat, kita masih punya modal ini. Nah, kakak pakai modal yang sebelah sini sekarang. Kakak lihat siku-sikunya, depannya sama nih. Oh, BD kuadrat juga ya. BD kuadrat sama dengan sisi tegaknya. Berarti AD kuadrat ditambah BD kuadrat. AB. Nah, AB kuadrat gitu ya. Berarti AD kuadratnya itu adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. Sehingga dapat 100 BD kuadratnya. Nah, ini B-nya adalah 10 ya. Atau kita bisa di sini BD kuadrat. Nah, ini sangat membantu nih. BD kuadrat sama 100, dengan tambahnya 100. Gitu kan BD kuadrat. Berarti 100 sama dengan 25 ditambah BC kuadrat. Kita dapat BC kuadratnya adalah 75, sehingga dapat BC-nya adalah akar dari 75. Nah, ini akarnya bisa kita sederhanakan ya. Kalau kalian bingung cara menyederhanakan akar adalah kita lihat aja 75 tuh berapa kali berapa sih? Kalian terpikir berapa? Oh, 5 Kak, 5 kali 15. Oke. Ini berapa lagi ini? 5 kali 3 ya. Oke, berarti BC itu adalah akar dari 5 kuadrat dikali 3. Yang bisa keluar adalah yang kuadrat. Dapat 5 akar 3 BC-nya. Oke, gampang ya. Itu 2. Bisa aja. Be honest, do you really want to watch a video that looks like this? There's a good reason why presenters use. Ini soal kalian seperti ini. Aduh Kak, pusing banget nih. Segi berapa Udah nih? ya. Ada banyak nih. Yang Kita ditanya lanjut AF ke lagi paling belakang. Pemecahan masalah kalau soal kehidupan sehari dipecahkan dengan teorema Pitagoras. Itu tadi sudah cukup, sekarang lanjut ke sini. Nah, bagaimana kalau ada soal cerita yang dihubungkan dengan teorema Kakak bikin Pitagoras? temboknya. Sebuah Kakak tangga punya disandarkan tanahnya, dengan ya. Oke, sekarang tangga ada panjangnya tangga. 2,6. Tangganya di sini.
begini ya. Panjangnya 2,6 meter, sedangkan dari kaki nih, dari ujung tangga ke tembok 1 meter. Nah kalau tembok nggak mungkin dong orang bikin tembok miring. Ada sih, tapi kita anggapnya sih temboknya adalah siku-siku gitu ya. Oke, maka ini tinggi temboknya nih ya, tinggi tembok sebetulnya yang ditanyakan gitu ya. Tinggi temboknya berapa nih, misalnya T gitu ya. Kita lihat dari siku-sikunya. Siku-sikunya kita lihat. Depannya siapa? Oh, 2,6 meter, berarti 2,6 kuadrat gitu ya. Sama dengan kiri kanannya, berarti 1 kuadrat ditambah berapa nih? T kuadrat ya. Nah, sekarang tugas kalian coba selesaikan ini. Ya. Kalau panjang tangganya sudah ada 2,6, dari tangga ke tembok, bawah tembok itu 1 meter, maka berapa tinggi tembok? Coba sekarang kalian selesaikan sambil orat-oratan ya. Mulai dari sekarang. Nah, saya beralih ke PPT lagi, Mbak. Ya, bagaimana? Sudah? Udah? Gini. Oh, Angel. Oke, Angel beraksi. Bentar, Angel, saya nyalain dulu. Bentar ya, Angel. Kok Angel, speakernya diaktifkan, Angel. Ya, sudah? Gimana, Angel, caranya? Coba bisa dijelaskan? Itu tadi apa? Sisi miringnya itu 2,6 kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi 2,6 kuadrat sama dengan 6,76 sama dengan L kuadrat tambah T kuadrat. Terus bawahnya 5,76 sama dengan T kuadrat. T kuadratnya adalah akar pangkat dari 5,76 sama dengan 2,4 meter.
Ya, mungkin itu bukan L ya, tapi 1 kuadrat tambah tingginya. Tinggi tembok itu T kuadrat. Ya. Secara garis besar betul jawabannya Angel. Siapa juga yang seperti itu jawabannya? Ketemu akar 5,76. Yuk, ngacung coba. Ya, 1, 2, 3, pintar. Terus tinggi tembok, iya Panji, Sinha, Rania, terus siapa lagi tadi? Dia. Terus siapa lagi? Ayo. Ya, yang lain we lost, nggak ada videonya. Videonya nggak diaktifin, cuma nama doang. Ya, besok kalau ada pertemuan yang akan datang, coba tolong aktifkan videonya. Fabila betul, oke, good. Sudah bisa dipahami? Ya, jadi tadi itu tinggi. Saya kembali lagi ke share screen ya, Mbak ya. Saya kembali lagi ke YouTube tadi. Bahwa, nah, tinggi tangga, panjang tangga merupakan sisi miring. Karena sisi miring, maka ini dikurangi. Nah, ini bukan L ya, Angel, tapi 1. 1 meter ini apa? Panjang atau jarak dari ujung tangga ke tembok. 2,6 kuadrat sebagai tuh sisi berapa alas. ya? Kita hitung ya. Hasil ya, kalau 26 itu 676. Berarti kalau ada komanya 2. Nah nih, ini kan kalau kalian begini gimana nih Kak bikinnya? Kalian bikin dulu aja 26. Kuadrat berapa sih? 676. Tapi karena komanya, ada koma nih ya, dikuadratin juga, maka yang digeser 2. Gitu ya. Jadi ini adanya 6,76 sama dengan 1 ditambah T kuadrat. Ini berarti 5,76 sama dengan T kuadrat. Kita akan dapat T-nya, itu adalah akar dari 5,76. Nah ini bisa diakarin, hasilnya bagus, 2,4 meter. Jadi ini tingginya 2,4 meter nih. Gitu. Panjang tangganya 2,6 meter, jarak kakinya 1 meter. Nah, jadi ketemu betul Angel dan teman-teman yang lain juga sudah betul. Jadi bisa disimpulkan bahwa langsung ke PPT-nya bisa, Mbak? Oh, ini stop dulu. Ya, share lagi. Nah, jadi kita ambil kesimpulan. Nanti YouTube ini juga akan saya share di Google Classroom juga ya. Soal juga nanti untuk kelas 8 F dan G, ini ya Mbak. Nah, ya bisa kita simpulkan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Teoremanya itu apa? Kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat dua sisi siku-siku. Ya. Jadi ini tidak perlu dihafalkan. Ini A, B, C adalah pemisalan aja. Yang jelas, sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Tidak selalu pada soal itu segitiganya digambar biasa ya. Biasa seperti segitiga siku-siku pada umumnya, tapi bisa dibolak-balik. Cara taunya kalau itu sisi miring atau bukan gimana, Bu? Kamu temukan dulu siku-sikunya di mana. Siku-siku itu pasti diperoleh dari dua sisi yang saling tegak lurus. Tegak lurus. Nah, itu pasti membentuk siku-siku. Sekarang dari siku-siku itu depannya apa? Nah, depannya siku-siku itu adalah sisi miringnya. Jadi cara untuk menentukan sisi miring bila posisi segitiga siku-sikunya itu dibolak-balik, kita juga jadi tidak bingung, ya. Segitiga siku-siku itu pasti berada di depan sudut siku-sikunya. Sisi miring pasti di depan siku-sikunya. Nah, logikanya karena sisi miring adalah sisi yang paling panjang, maka cara untuk memperolehnya adalah dengan menambah. Itu aja yang perlu dipahami. Ya. Jadi yang ditambah itu hanya untuk menentukan sisi miringnya. Untuk dua sisi yang lain pasti dikurangi. Terus mana yang jadi pengurangnya? Ya yang jadi pengurangnya ya otomatis yang paling panjang. Ya.
Jangan menghafalkan rumus. Sekali lagi saya tekankan, jangan menghafalkan rumus. Oke, bisa dipahami? Pitagoras sudah selesai? Belum, Ding. Maksudnya teorema Pitagoras, pembuktiannya nanti kalian bisa lakukan percobaan sendiri di rumah, ya. Bisa kalian gunakan buku paket, tadi ada banyak cara. Salah satunya yaitu kalian misalnya membuat 3 persegi dengan menggunakan buku berpetak. Satu yang ukurannya 3 kotak. Yang satu empat, yang satu adalah 5. Terus ketiga persegi itu kamu hubungkan, kamu gabungkan, sehingga ketiga persegi itu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, dari situ, kalau misalnya kalian kuadratkan, akan ketemu bahwa 5 kuadrat adalah jumlah dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Dari situlah pembuktian teorema Pitagoras. Itu cuma salah satu cara saja. Ya, oke. Saya kira sudah cukup. Ada pertanyaan? Iya, belum. Nanti tugas terstrukturnya untuk kelas saya 8F dan 8G akan saya share di Google Classroom. Jadi Google Classroom-nya sekarang sudah dipisah. Silahkan kalian bergabung. Kodenya sudah saya share di grup WA. Untuk kelas 8F sendiri, 8G sendiri. Biar saya lebih mudah memantau. Jangan lupa gunakan nama lengkapnya ya. Jangan nama gaul atau nama samaran. Misalnya Isti, tapi nulisnya Aisetea. Jangan seperti itu. Gunakan nama biasa-biasa saja. Ini bukan buat ajang sosmed atau ajang apa, nggak ada. Ya. Kemudian video tadi juga nanti akan saya share di Google Classroom juga. Untuk kelasnya Bu Nani atau Bu Lilis nanti mungkin akan di-share melalui WA grup kelas masing-masing. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian dan partisipasi dan keaktifannya. Oke. Sekarang ada pertanyaan kah? Nggak ada? Cukup jelas? Iya. Tugasnya harus mengumpulkan ya, biar tidak menumpuk. Tugas hari ini selesaikan hari ini. Kan satu hari hanya ada 2 mapel. Saya rasa tidak terlalu berat daripada menumpuk nunggu besok. Ingat ya, pengumpulan tugasnya masih sama teknisnya. Seperti semester 1, hanya grupnya yang dipisah aja. Oke, saya kira cukup. Sekian untuk materi minggu depan. Kita akan masuk ke segitiga siku-siku istimewa. Jadi karena ini segitiga siku-sikunya istimewa, pasti cara mencari salah satu panjang sisinya juga istimewa. Ya, tidak seperti biasa. Oke, mungkin kalian bisa pelajari dulu di rumah. Ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Mbak Catur, kamsahamnida. Kayaknya tak